jadi tak sebagai pembawa acara. Sebetulnya takut juga karena ini ceramahnya keagamaan, jadi saya bukan ahli. Mohon izin ya Bunda. Kalau salah nanti mohon dikoreksi. Saya Bunda mohon izin. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, terutama sahabat-sahabat non Muslim. Mudah-mudahan apa yang kami selamatkan semua benar. Kita bisa memperbaiki diri. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Sebelumnya saya berpantun dulu ya. Tersusun indah kata jadi sampiran, terangkai makna dalam bahasa yang santun. Izinkan saya menyampaikan pesan, meningkatkan rasa dalam sebuah pantun. Rimbun pohon lebatnya daun, tumbuh subur di atas batu. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk sambal teri, enak. kerupuk emping enak sekali. Kami untuk menyampaikan materi segumpal daging yang disebut hati. Lihat Google bukan? Ya, lanjut aja dalam ini. Jangan disebutin, Pak. Tutup kupret banyak gaya, Oh, nggak cakep. gigit kepala gatal sekali. Walaupun kepepet karena terpaksa, mohon doa jangan dibully. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, saya tidak ahli dalam Al-Quran maupun hadis, tapi saya nemu aja di Google, nyontek, daripada salah nanti ulang nanti dimainin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begini, sungguh di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah daging itu adalah hati. Saya tanya ke tukang daging, nggak ada hati yang busuk juga. Baik, mungkin kita semua, apalagi yang senior saya, guru saya, Bu Regina, Bu Riko, Pak Petrus, kemudian Lucian, Bu Yati, Bu Endan, yang sudah senior, yang saya anggap guru dan penuntun saya ya Pak. Kemudian juga ahli agama, ada Tunap dan juga Regina, ada pimpinan jika mohon izin menyampaikan kalau saya dibilang Pak Ustadz mohon dikoreksi jangan terlalu tinggi. Saya ceramah dibilang Pak Ustadz kayaknya nggak ada Ustadz Eko, kayaknya nggak enak banget gitu ya. Nggak enak Eko. Ngajar bahasa Inggris di rambutan dipanggil Mr. Eko, nggak enak banget. Kan Mr. John masih. MC Jawa pakaian Jawa dipanggil Ki Eko, aki-aki juga belum. Ya udah Pak Eko. Ini Bapak dan Ibu kandungan dari hadis riwayat tadi barangkali ya, ini baru barangkali, mudah-mudahan nanti dikoreksi benar bahwa kita selalu memiliki hati yang baik, prasangka yang baik, karena selama ini bisa kita lihat ternyata sikap orang itu baik dan buruk cerminan dari isi hati mereka. Kalau kita baik berarti hati orang itu baik, kecuali penipu. Kalau penipu kan sok baik, saja. Maka yang kita tekankan di sini berprasangka yang baik. Sekarang sudah pergeseran nilai dan norma kata orang pintar. Bahkan jangankan manusia, Allah pun diprasangka buruk. Misalnya cuaca diberi panas, ya panas. Cuaca diberi hujan, ya hujan lagi. Padahal setiap pemberian Tuhan itu pasti ada maksud dan tujuan yang baik untuk umatnya. Tidak ada yang tidak baik. Kayak saya misalnya ada di sekolah ini, saya tidak pernah berprasangka buruk. Saya berprasangka baik. Kebetulan ketemu Bapak Ibu yang baik-baik. Dengan kepala sekolah kita masih muda, baik dan cantik.
enak. Ketemu usia yang bersehat. Jadi semua tergantung dari isi hati saya, terutama isi hati kita semuanya. Kalau kita selalu berprasangka baik, maka baik pula hati kita. Maka yang disebut segumpal daging yang disebut hati, kalau hati itu baik, baik pula seluruh tubuh kita. Kita berprasangka baik dengan sesama manusia, dengan umat beragama lain pun, dengan suku bangsa lain pun, dengan adat budaya tradisi orang lain pun, kita selalu berprasangka baik. Dengan manyun orang saja kita harus berprasangka baik. Jangan sampai itu orang ngapain sih manyun aja, nanti gue yang ngomong. Nah, jadi itu pun sudah motor-motornya. Apalagi kita di bulan puasa ini, kita harus membersihkan hati. Hikmah dari puasa sebetulnya bukan masalah lapar dan haus saja. Dari sebelum azan subuh al-asar gitu sampai azan maghrib kita buka, bukan itu, tapi kita sebetulnya hanya menyucikan hati kita. Hikmahnya di sini. Karena saya orang Jawa, saya dekat dengan ajaran orang Jawa. Orang Jawa itu paling banyak, tapi Pak itu pasti tahu, paling banyak jenis puasanya, banyak banget dan sangat menyiksa. Tapi setelah saya renungkan, apa sih tujuan dari melaparkan dan menghauskan kita? Ternyata kita membersihkan hati kita. Kita mau diajak ngomongin orang, bunjing orang, kalau ngantuk, males. Jadi kita nggak sempat itu berbuat. Tapi senangnya puasa bagi anak-anak sekolah, lebaran dapat dompet anak tebel, kita cuma pes. Jadi pada hakikatnya untuk kita yang sudah umur, apalagi saya yang kurang 3 tahun mau pensiun, sebaiknya memang hati ini harus dibersih. Ibaratnya piring. Di dalam sebuah hajatan, Bapak Ibu, saya selalu melihat piring. Karena bukan lapar, saya melihat piring itu, saya jadi teringat ada dulu Pak Ustadz saya itu cerita gini. Manusia itu ibaratnya piring, hati kita ibaratnya piring. Kadang harus kotor, tapi kadang harus dibersihkan. Contoh piring diajarkan kalau saya ingin piring ini ketika belum ada yang makan bersih. Pastinya sebelumnya sudah dicuci, dilap kering, dimasukkan, disimpan di lemari. Saatnya dipakai kotor dengan sisa makanan. Habis itu tidak dibuang piring itu oleh waiters, tapi diambil lagi sampai di kantornya, nanti dicuci lagi, dibersihkan, dilap, ditaruh lagi. Itulah hati kita selalu kotor. Entah itu kita ngomongin orang, entah itu kita kadang merugikan orang, atau dan lain sebagainya. Kita ngomongin agama lain, itu sudah mengotori hati kita. Karena biarkanlah kita lakukan dinukum waliyakin. Cara kita, cara mereka, kita saling menghargai, menghormati, jangan sampai mengotori hati kita sendiri. Amin. Amin. Ya. Itu Bapak dan Ibu, mungkin saya pribadi ini koreksi dan peringatan buat saya. Mungkin selama ini saya kurang bersih, dengan untung kita ini melalui proses pencucian, yaitu dengan puasa. Walaupun ngomong begini sebetulnya ya harus kita. Kalau lapar sih tapi nggak ada yang lapar. Teganya diri ini. Itu Bapak dari rumah, saya memang orangnya suka bercanda, cuma di sini aja belum berani vulgar karena ada Bulika malu saya kuliah tahun 87, Bulika baru umur 1 tahun. Dulu berarti itu baru 1 tahun. Justru dulu waktu saya kuliah tahun 87, anak seumur 1 tahun saya sendiri. Sekarang jadi kepala sekolah. Saya takutnya dulu malah ada Bulika informan saya sendiri. Itu Bapak dan Ibu, jadi memang saya orangnya memang suka humoris, tidak terlalu suka spaming, tidak mau kaku-kaku, cukup yang di bawah saja yang di atas yang apalagi sekarang sudah perjuangan hidup nggak bisa kaku, bukan umur. Jadi kolesterol ya macam-macam Pak, termasuk diabetes, kolesterol dan asam urat. Jadi Bapak dan Ibu, pada dasarnya memang apalagi filter kita ini, terutama saya, Pak Petrus, Lucian, William,
Jadi dan itu ini punya 3 filter. Satu yang jelas filternya sarjana pendidikan. Maka kita harus profil kita memang seorang pendidik, bukan seorang yang pedagang atau dan sebagainya. Maaf ya, usia saya dengan Saya datang. nah, makanya itu kan buat saya. Terus kemudian filter kedua kita seorang pendidik jabatan kita, maka dari itu kita menjadi sorotan banyak orang. Jangan sampai kita guru kok gitu. Nah, harusnya guru gini, mari kita jadi guru gini. Yang ketiga saya sebutkan saya dan guru-guru saya yang sudah senior berarti filternya saya. Kalau Bu Ana ini masih muda, masih banyak pengalaman. Kalau kita sudah terlalu banyak pengalaman pahit dan getir dalam. Tapi tentunya dalam hidup ini, terutama saya pasti banyak ketokohan di depan Bapak dan Ibu sekalian, terutama para guru saya untuk menginjak Yati, Busian, Pak Petrus, semua saya mohon maaf. Karena mungkin dengan mohon maaf ini Bapak Ibu lebih memaafkan kan hati saya jadi agak bersedikit. Jadi seperti itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan kalau bisa kita lahir dalam keadaan suci, kita kembali kepada panduan Tuhan dalam keadaan suci. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, jangan lama-lama, materinya nggak apa. Silakan kepada Bu Nak, itu yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf bila kurang pandai berceramah, karena bukan ustaz yang lebih pandai Bu Nak sama Bu Regina. Kembali ke Bu Nak, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.